Waalaikumsalam. Kan otak-otak. Boleh berfoto, Boleh. Foto dengan nenek, oke. Bakar alami. Nenek ini dah lama membakar ini, jadi nak mau ganti yang baru. Jumpa Mas Menteri, mau? Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Nenek. Mas Menteri biar panjang umurnya. Amin. Sehat selalu. Amin. Naik pangkat ya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Naik pangkatnya. Kalau mau naik pangkat memang harus ke Pulau Ya, Penyengat. oke ya. Amin. Insya Allah membawa nikmat, berkah. Jadi nenek ini biar apa namanya dia fokus dengan Mas Menteri. Fokus. Ya, bakar ikan. Oh, bakar ikan. Dengan Oke, siap. otak-otak ya. Otak-otak Oke, siapkan. siap. Nanti Oke, buat ada. otak-otak Oke, dibawa terima pulang ya. kasih ya. Terima kasih, Nenek. Oke. Yuk, kembali itu mas. Motor sana ya? Ya. Di sini mas? Belum. Belum. Kok kagetnya kenapa? Jalannya standarnya tinggi ya? Gak licin nih kalau udah ikut kayak gitu. Kondisi terbaru Penyengat. Udah banyak ini habis anggaran memang dari APBN sama APBD. Mulai dari tahun lalu 2022. Ini dilanjutin lagi. Motor listrik. Ya.
depan dalam prosesi adat tepung tawar. Izin mundur dikit Pak, ada yang duduk Pak, izin mundur dikit. Bisa mundur dikit, Pak. Agak mundur, Bang. Agak mundur, Bang. Agak mundur, Pak. Sudah. Mas, kameramen. Tepung tawar. Untuk yang pertama kami persilakan ayahanda kita Haji Raja Abdurrahman Jantan untuk dapat mengambil tempat untuk tepung tawar. Angelnya sini, angelnya samping. Angelnya samping. Bang Hafi mundur dikit, Bang. Dan selanjutnya kepada ayahanda Raja Malik Afrizal untuk dapat melakukan tepung tawar. Thank you, Bang. Mamanya lagi. Ya, jangan ketinggalan momen. Selanjutnya kami persilakan ayahanda kita Haji Raja Al-Hafiz untuk melakukan tepung tawar dan ditutup dengan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha suatu kegiatan yang diamanahkan oleh Allah SWT. Untuk itu berikan kami keselamatan, kesehatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ila taufir lana. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEM Tanjung Pinang, Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau serta Forkopimda Kota Tanjung Pinang yang hadir pada kesempatan hari ini. Izin Bapak Menteri, saat ini kita berada di Kelurahan Pulau Penyengat, yang mana Pulau Penyengat itu adalah pulau yang sangat kecil, hanya 24 hektar luasan dia Bapak Menteri. Kami berada di bawah pemerintahan Kota Tanjung Pinang, yang mana Kota Tanjung Pinang mempunyai 4 kecamatan. Kami salah satu dari di bawah Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Pulau Penyengat ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan dari Provinsi Kepri serta Kota Tanjung Pinang. Dan mudah-mudahan nanti dengan kedatangan Bapak Menteri adalah salah satu pandangan dunia untuk wisata menuju di Pulau Penyengat ini, Bapak Menteri. Amin, amin, Allahumma amin. Pulau Penyengat itu sendiri, Bapak Menteri, mempunyai penduduk sebanyak 2.440 jiwa dengan jumlah KK 724 KK, Bapak Menteri. Dari segi kelembagaan, Bapak Menteri, kami mempunyai salah satu kelembagaan kami adalah kelompok sadar wisata, yang mana kelompok sadar wisata ini langsung dibina oleh kelurahan kami serta dinas pariwisata dan langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Itu saja yang profil yang ada di Kelurahan Pulau Penyengat, Bapak Menteri. Baik, beli beras di kedai Mak Atik, Cakep. tak ada beras pergi pula ke kedai Mak Nyonya. Kalau kata Pak Lurah ni penyengat tapi memang kecil, tetapi perannya mendunia. Jalan-jalan ke Kota Tanjung Pinang, mesti mampir di Pulau Penyengat. Kelihatannya ini calon pemenang.
Mari kita semua belajar mengingat-ingat. Pak Gubernur, siap-siap Pak Gubernur. Pulau Penyengat memang kecil. Pulau ini hanya sekian kilometer saja. Tetapi di pulau kecil ini Pak Menteri pernah membawahi Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Membawahi Singapura dan Malaysia. Karena pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Pulau ini itulah tersebar berbagai macam peninggalan budaya. Yang saat ini Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Dan kekuatan cagar budaya ini pula lah yang kami angkat menjadi daya tarik dan kami kemas paketnya dari Pokdamis Pulau Penyengat. Dan selain kekuatan sebagai pusat pemerintahan, pulau ini juga menjadi pusat pertahanan di masa Perang Riau. Tidak salah kalau Singapura dan Malaysia juga mengakui pulau ini sebagai pulau pertahanan. Karena pada masa itu pulau Singapura dan Johor berada di wilayah kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Selain itu, kekuatan di Pulau Penyengat ini juga berkembangnya tradisi tulis di abad ke-19 yang dipelopori oleh Raja Ali Haji. Nah, itu fotonya Raja Ali Haji. Sangat berkembang tradisi tulis, dan di depan foto itu masih dapat hari ini kita saksikan bukti-bukti kegemilangan karya-karya intelektual Pulau Penyengat yang menjadi pusat rujukan. Dan ada permintaan dari masyarakat Pak Menteri untuk Pulau Penyengat ini bagaimana dapat dijadikan pusat studi Melayu Islam dunia, sehingga di pulau ini kegiatan tulis menulis, kegiatan pusat studi kita hidupkan kembali. Rusdiah Clubnya menjadi hidup, dan wisata yang diusung pun adalah wisata edukasi. Dan selain itu seni juga berkembang di sini. Gurindam 12 terutama. Saya berterima kasih kepada Pak Menteri telah menduniakan pantun kemana-mana, dan harapannya di melalui momen ini Pak Menteri dapat menduniakan pula Gurindam 12. Salah satunya Pak Menteri, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Gurindam 12 pun ada mencatat tentang pariwisata. Dan tentunya di pulau ini harus didukung dengan berbagai infrastruktur. Tadi alhamdulillah jalan kita dah luar biasa, Pak Menteri, dibangun luar biasa. Kemudian juga berbagai macam lagi infrastruktur, dan juga tentunya fasilitas-fasilitas pariwisata. Di Pulau Penyengat ini mendukung Anugerah Desa Wisata Indonesia. Di Pulau Penyengat itu telah ada homestay. Homestay telah berkembang di Pulau Penyengat. Dan tadi dengar-dengar Pak Menteri, Dewan Jurinya bilang ini udah standar sih. Kita dapat 5 wow. Dapat 5 wow. Kemudian fasilitas toilet juga sudah. Souvenir berbentuk kria yang lain. Fashion tadi tanjak sudah ada. Kemudian juga baju ada. Ini kepesertaan di Pulau Penyengat ini adalah menjual paket wisata menggunakan pakaian tradisional yang di dalamnya kembali lagi punya filosofi. Karena pulau ini tentu souvenir berbentuk kria, hasil olahan limbah, hasil olahan makanan gonggong itu dijadikan souvenir di sini untuk dibawa pulang. Pulau andalan kita, salah satu destinasi heritage dan juga halal di Provinsi Kepulauan Riau. Di Pulau Penyengat ini ada 44 situs sejarah yang memang selama ini kita lindungi dan kita jaga. Nah, sekarang pemerintah provinsi bersama Kabupaten Tanjung Pinang sedang berusaha terus merevitalisasi Pulau Penyengat. Sumber dananya tahun lalu kita dapat hampir 16 miliar rupiah dari Islamic Development Bank dari melalui Bappenas. Tahun ini kita dapat 26 miliar rupiah,
sebagian APBD kita gunakan untuk merevitalisasi masjid. Alhamdulillah beberapa ruas jalan dan masjid sudah kita revitalisasi. Masjid juga tahun depan akan kita tambah lagi kira-kira 2-3 miliar rupiah karena masih ada sisi-sisi yang harus kita benahi. Tahun depan juga tahun ini kita menganggarkan untuk penerangan di Pulau Penyengat agar malam hari kita ingin Pulau Penyengat seperti Shanghai di malam hari. Shanghai itu malam hari luar biasa gemerlapan, tapi siang harinya banyak bangunan buruk-buruk di sana, Pak. Tapi kita tidak, bangunan kita bagus-bagus. Nah, tahun ini kita lanjutkan dengan revitalisasi jalan lingkungan di Pulau Penyengat ini, dan tahun depan insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan merevitalisasi beberapa aset-aset heritage yang kita miliki. Semua izin-izin sudah kita ikuti Pak Menteri, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita juga sudah mendapat semua izin dari Badan Perlindungan Cagar Budaya BPCB kita yang di Sumatera Barat, dan semua arahannya kita ikuti supaya semua aset-aset heritage ini benar-benar kita proteksi. Penyengat ini Pak Menteri, beberapa waktu yang lalu kita bersama Bintang Resort kita roadshow sampai ke New York, promosi pariwisata di Kepri ini. Ternyata orang di New York itu ada 2-3 orang tidak nanya objek-objek wisata kita yang lain, tapi menanyakan Pulau Penyengat. Jadi artinya Pulau Penyengat ini sebenarnya sudah mendunia. Tinggal bagaimana kita mentransformasi Pulau Penyengat ini ke dunia yang lain. Makanya bukan ke dunia lain, ke dunia jiwa, ke negara yang lain. Nah, Pak Menteri, ini perlu juga nih tangan-tangan dari Kementerian Pariwisata untuk mendorong ini. Nah, oleh karena itu 2 tahun ini kita coba revitalisasi ini sungguh-sungguh supaya ini terbenahi dengan baik. Nanti mungkin baru kita pasarkan ke luar negeri. Semua penjual mereka sudah kita latih sudah bisa menggunakan kris itu Pak Menteri. Ya, kita kerjasama dengan Bank Loket Syariah, bank daerah kita. Dan alhamdulillah mereka sudah pandai melaksanakan itu. Untuk bentor-bentor, karena konsep kita di Penyengat ini kita ingin jadikan pulau zero karbon, maka tahun ini kita mulai mengganti bentor-bentor itu Pak dengan bentor listrik. Tapi kita uji coba 6 dulu karena itu membutuhkan baterai yang khusus Pak. Karena beberapa objek di sini tanjakannya luar biasa tingginya, seperti makam Raja Hadi Fisabilillah. Itu yang menenggelamkan kapal Malaka Al-Farim situ tahun 18 di masa lalu kompetisi. Nah, kita pelajari itu, kalau nanti itu sudah bagus, kekuatannya cukup, barangkali tahun 2024 kita akan mendorong percepatan itu. Insya Allah supaya semua bertahap ini bisa jadi kawasan zero karbon, dan itu menjadi kampanye baik kita di Provinsi Kepri untuk mensukseskan yang green energy yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu. Ini wali kota. Ternyata rakyat di sini semakin makmur. Kenapa? Ya karena pariwisata. Buah berani, buah kedondong, buah Pak Menteri tepuk tangan dong. Terima kasih. Ini Pak, untuk wedding Bapak. Pertama, tolong nanti Bapak sampaikan ke Ibu, ini bros baju dari sisi ikan. Ini sudah tembus ke Eropa, kemana-mana. Ya. Ini miniatur Kongo. Untuk bros baju juga. Jadi ini adalah hadiah khusus dari Pak Menteri.
warnanya apa? Ganti warna hijau. Berapa harganya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata di Tanjung Pinang sambil kulineran. Mie tarempa dan otak-otak jadi pilihan. Desa wisata Pulau Penyengat terus kita kembangkan bersama Pak Gub, Bu Wali menuju pariwisata berkualitas untuk masa depan. Siap-siap, pantunnya Ibu buat penutup sekaligus. Saya mengucapkan selamat karena ini adalah desa wisata terbaik dari Indonesia. Kita tawarkan ke dunia dan ini adalah pusat Kerajaan Riau abad ke-18. Menguasai Pahang, Johor, Singapura, Riau dan semua berpusat di Pulau Penyengat. Tadi di Masjid Raya Sultan, Gubernur menyampaikan bahwa insya Allah tadi kita membaca doa mendapatkan keberkahan dan Bu Wali menganjurkan untuk mampir di sumur untuk bercuci muka dan diminum airnya walaupun ada potensi sakit perut tapi insya Allah sehat, amin. Karena masyarakat semakin sejahtera di bawah Pak Gubernur dan Ibu Wali. Saya ingin mengucapkan selamat dan saya insya Allah akan mengembangkan beberapa permintaan tadi. Salah satunya adalah memberikan fasilitasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk berbagai intervensi kebijakan, termasuk juga untuk menjadi pusat studi budaya Melayu Islam sedunia. Itu permintaan Pak Gub juga, dan kita akan launching dengan Pak Nadiem dan mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan untuk penutup saya berikan pantun kopi. Minum kopi sekanak menikmati senja. Disantap dengan drum-drum dan bingge kembang. Desa wisata Pulau Penyengat sungguhlah luar biasa. Satukan kolaborasi Pak Gub dan Bu Wali semakin berkembang. Dan Bu Wali mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Bu, kami minta Pak Indra Nitwa memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Gubernur sebagai pembina Desa Wisata Pulau Penyengat. Tepuk tangan. Selamat. Plakat akan diberikan oleh Prof. Azril kepada Ibu Wali Kota. Jatuh nanti apa ya Bang? Silakan Prof. Azril. Sepertinya Ibu Wali Kota juga. Yes. Ibu Wali Kota juga ada hadiah buat saya. Jadi tanjaknya tidak sesuai warnanya, makanya saya beli sendiri. Warnanya harus sesuai. Warna. Dan tadi paket Desa Wisata Adwi akan diserahkan oleh Ibu Putu, Dewan Juri kita, kepada Pak Lurah. Oke, Pak Lurah. Pak Lurah kita. Lurah. 9 miliar. Mudah-mudahan tembus. Tapi Pak Menteri Bappenas itu teman baiknya Pak Gubernur, biasanya sih diberikan. Beliau selalu titipkan pesan. Selanjutnya, tadi ada permintaan langsung di tempat, namanya tembak di tempat. Itu adalah dukungan sarana komputer portable dan mesin cetak akan diserahkan oleh saya sendiri. Yes, kepada yang minta siapa tadi? Pengelola desa. Tanpa lama, tanpa ribet, tanpa ruwet. Sat, what. Just. Oke, langsung ada slimbook dan printernya untuk kemudahan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan izin dari
Pak Gubernur dan Forkopimda tingkat provinsi yang hadir semua di sini, Pak Sutomo dari pengadilan, juga ada Pak Silaen, ada Pak Dandim, tadi ada Pak Polres. Izinkan saya Bu Wali untuk menandatangani prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini lanjut. 29. Wow. Boleh Pak, nanti saya kasih ke Pak Ganjar ini. Yang merah saya kasih. Saya pakai hijau aja. Daripada baru dilantik langsung dipecat lagi. Lebih baik pakai yang hijau saja, biar aman. Karena masa depan pariwisata kita pariwisata apa? Hijau. Iya. Ekonominya apa? Hijau. Baik rekan-rekan media, jika ada pertanyaan silakan. Boleh maju kalau ada yang mau bertanya teman-teman rekan-rekan. Transportasi dan akomodasinya mungkin ada tambahan. Tadi ada homestay yang sudah boleh dibilang dapat 5 wow. Dan ada secara pilot project kendaraan listrik. Ini nanti akan kita lihat kerjasamanya. Saya sudah mencoba. Saya kata Gubernur ada beberapa yang tanjakan. Itu nanti akan kita lihat bagaimana kerjasamanya supaya bisa dipakai dan bermanfaat bagi peningkatan pariwisata. Karena target kita adalah penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru, dan di sini 2.400 masyarakatnya kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi Pak, kalau masukan untuk destinasi setelah berkunjung, masukannya adalah lebih dipromosikan dan Pak Gubernur pergi ke New York bertanya masalah ini, berarti ini kan sudah secara sejarah. Jadi kita akan ini kita bawa tim sosial media full, kita akan bikin beberapa konten promosikan acara blog. Akses dari Tanjung Pinang ke Penyengat untuk meningkatkan kunjungan ke wisata ke Penyengat. Itu mungkin nanti Pak Gubernur atau Bu Wali Kota yang bisa menjawab. Tapi menurut saya per hari ini sudah ideal. Apalagi katanya tadi diberikan layanan dari pemerintah untuk setiap 15 menit. Silakan. Oh iya. Ini abu-abu Pak, abu. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Bappenas sudah ketemu Menteri Luar Negeri Aceh Maliki Usman. Jadi insya Allah tanggal 6 atau tanggal 7 beliau berkunjung ke Penyengat. Kita akan buat major program bersama nanti dengan Singapura. Maka kita siapkan anggaran di 2024 ada 45 nanti event nasional dan internasional di bidang budaya dan beberapa yang lain nanti akan kita kembangkan di Pulau Penyengat, selain tentunya nanti event rutinitas ya. Nah, selain juga kita akan tambah lampu gemerlapan nanti di Penyengat ini, di anggaran perubahan ini, supaya Penyengat tidak hanya dikunjungi orang di siang hari tapi di malam hari. Ya, insya Allah pelan-pelan kita akan dorong supaya Penyengat ini ya bukan hanya menjadi kawasan wisata andalan, tapi kawasan multifungsi lah, nanti zero karbon ya, kemudian kawasan heritage dan wisata agama, kemudian wisata menulis, karena sejarah kerajaan di masa lalu kekuatan para pejuang Pulau Penyengat ini karena penanya, maka muncul Gurindam 12 dan banyak sekali kitab-kitab andalan kita yang sudah kita amankan dan mulai kita digitalisasi supaya tidak bisa. Terima kasih. Pinang juga alhamdulillah, makasih Pak, kita ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota yang bisa dapat lokasi prioritas yang mana isinya khusus untuk menunjang pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah, mohon bantu dorong di pusat Pak Menteri tahun 2024 nanti Kota Tanjung Pinang lewat Lokpri kita usulkan khusus untuk pariwisata 49 miliar. Salah satunya untuk memperbaiki jembatan kuning yang desainnya ciri khasnya Melayu, dilengkapi dengan parkir, dilengkapi dengan culture center. Dan izin Pak Menteri, Pak Gubernur, kami juga ajukan untuk menunjang penyeberangan, karena salah satu yang kami juga menjadi perhatian supaya orang percaya diri nyebrang.
dari Tanjung Pinang ke sini maupun dari sini ke Tanjung Pinang. Kami ngajukan Pak untuk pompong yang kami sebut ini pompong Pak, nanti ada nama baru. Jumlahnya sesuai dengan penambang bot yang ada hari ini, yaitu 78 Pak Menteri. Mohon inilah Pak dibantu di pusat. Dan ini saya juga terima kasih karena ini satu hal yang kami syukur. Dengan P3 Pak. P3 sekarang menugaskan saya sebagai Ketua Bapilu Pusat dan tugas ini sangat berat. Contohnya di Kepri ini saya ditugaskan meningkatkan dari hanya 1 di tingkat provinsi dan hanya 1 di Kota Batam ini harus ditingkatkan cukup signifikan. Dan ini tentunya kerja yang sangat berat dan saya akan fokus pada pemenangan Pilpres dengan kerjasama politik dari teman-teman ini, dan juga saya akan fokus di Pileg dan Pilkada karena saya lagi membangun komunikasi dengan kepala daerah yang berpotensi untuk melayani mitra kami di Pilkada 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan Capres Cawapres adalah urusannya Ibu Mega dan juga Pak Mardiono. Jadi saya serahkan sepenuh hati saya kepada hak prerogatif dari pimpinan partai. Kepri ini menarik karena punya bandara yang sudah internasional. Jadi AirAsia ingin memperluas penerbangan ke sini, akan kami fasilitasi. Directnya ini ada beberapa yang ingin menggagas, mulai dari Kuala Lumpur sampai juga dari Bangkok sama sejauh Korea dan India juga tertarik.